قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد معاشر المسلمين wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian, wahai umat yang ditakdirkan hidup di akhir zaman, akramani wa iyyakumullah. Pujian dan syukur kita semua kita persembahkan kepada Maulana Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bu'ithtu ana wa baina yadayi sa'ah kahatain. Aku ini diutus, antara aku dengan terjadinya kiamat jaraknya hanya seperti ini, kata Rasulullah, sambil mengacungkan kedua jarinya ke arah langit, telunjuk dan jari tengah. Lalu kata para sahabat, beliau membuat jarak sedikit dari dua jarinya ini. Di hadis yang lain Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat aku diutus sebagai nabi dan rasul ini, diwahyukan kepadaku bahwa malaikat Israfil, sang peniup sangkakala, telah meletakkan pakal terompet ke dalam mulutnya, sementara matanya setiap saat melirik ke arah arash, menunggu aba-aba kapan ini akan ditiup. Saking dekatnya sehingga jantung para sahabat berdebar-debar. Apalagi Rasulullah menceritakan dari sejak sholat subuh sampai maghrib, cuma berhenti waktu sholat zuhur, waktu sholat asar, naik lagi ke atas mimbar. Beliau menceramahkan tentang akhir zaman, tentang apa yang pernah terjadi dan yang nanti akan terjadi, lengkap. Tidak ada di antara kami yang berani beranjak meninggalkan majelis itu. Satu hari full Nabi menceritakan tentang tanda-tanda kiamat, dan lengkap sekali Rasulullah merincinya. Jika pengajian kita jam 10, nanti diperkirakan selesai jam 2, maka menurut saya ini adalah pengajian yang teramat sangat singkat berkaitan tentang akhir zaman, dibandingkan dengan pengajian Rasul kepada para sahabat tentang akhir zaman dari selepas subuh sampai masuk waktu maghrib. Tayyib, apakah kita dapat membuktikan sekarang bahwa kita memang manusia yang hidup di akhir zaman? Pembuktiannya adalah melalui nas dan fakta realita berikut ini. Mari bersiap-siap. Semoga di antara Bapak Ibu sudah ada terlebih dahulu yang mendengarkan kajian-kajian saya melalui YouTube. Ada yang pernah mendengarkan? Alhamdulillah. Jadi saat mendengarkan sekarang, saya yakin gregetnya beda, setrumannya lebih tinggi, tegangannya lebih tinggi. Ibarat Allah, beberapa bukti bahwa kita sudah di akhir zaman. Satu, hadis berikut ini diceritakan langsung oleh Umar ibn Khattab
radhiyallahu anhu di dalam hadis sahih Imam Muslim. Hadis ini sahih, bahwa seorang lelaki yang ternyata dia adalah malaikat Jibril menyamar menjadi manusia, berwajah sangat tampan, bajunya sangat putih, jubah yang bersih, rambutnya hitam ikal lebat sampai ke bahu, tidak ada tanda-tanda bekas safar, masuk bergabung di tengah-tengah Nabi dikelilingi oleh para sahabat. Dengan sangat pede, laki-laki tersebut yang dianya adalah malaikat Jibril langsung duduk di depan Nabi. Dia adu kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Muhammad SAW. Dia letakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi Muhammad SAW. Langsung dia berkata, "Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Dijawab oleh Nabi dengan rukun Islam yang 5. Apa katanya? "Bagus, jawaban engkau benar." Sehingga kata Umar, kami heran nih orang, siapa dia? Dia yang datang, dia yang bertanya, dijawab Nabi, dia yang membenarkan jawaban Nabi. Ini orang siapa? Akhirnya ketahuan ini adalah malaikat Jibril. Lalu dia bertanya lagi tentang iman, dijawab dengan rukun iman yang 6. Dijawab tentang ihsan, dijawab oleh Nabi, apa itu ihsan? Terakhir dia bertanya, matas sa'ah, kapankah kiamat akan terjadi? Kapankah kiamat akan terjadi? Malaikat Nabi Muhammad yang ditanya menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Saya tidak tahu. Ini akhirnya dipegang oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah sampai hari kiamat, bahwa tidak seorang pun yang tahu kapan akan terjadinya kiamat itu. Dan dengan ini haram mempercayai adanya ramalan kiamat. Kiamat terjadi 2012, kiamat terjadi 2019, kiamat terjadi tahun berapapun, bulan berapa. Haram kita mempercayai kalau ada yang mengatakannya, siapapun yang mengatakannya. Sebab Rasulullah sendiri, kekasih Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin saja tidak tahu kapan kiamat akan terjadi. Oke, ini akidah kita ya. Saat Nabi berkata demikian, saya tidak tahu, malaikat Jibril kembali bertanya, akhbirni an amaratiha, kabarkan kepada saya hai Muhammad tentang ciri-cirinya, tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Nabi menjawab, antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Antaral hufatal uratal ala ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Ini jawaban Nabi. Artinya adalah, apabila engkau menemukan suatu zaman orang yang hidup pada zaman itu, sebelumnya mereka kere-kere, miskin-miskin, mereka hanya penggembala ternak, saking kere dan miskinnya kaki mereka tidak ada alasnya, tak sanggup beli sepatu atau sendal, dada mereka bertelanjang dada, buka dada, yatatawaluna fil bunyan, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa, lalu mereka berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, jarak masa antara engkau dengan terjadinya kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis riwayat siapa tadi? Imam Muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapakah yang engkau maksud? Miskin-miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba saja menjadi kaya raya dan berkuasa,
Lalu mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapa yang engkau maksud ya Rasul? Rasulullah menjawab, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Mari kita lihat kenyataan hadis ini dengan realita yang ada saat ini di negeri Arab. Arab dulu sebelum pecah menjadi negara-negara kecil sendiri-sendiri, namanya masih bulat satu saja, Jazirah Arab. Dulu sebelum minyak bumi ditemukan, Arab adalah negeri tandus, gurun Sahara yang luas, tidak ada isyarat dan tanda-tanda masa depan yang menjanjikan, miskin. Tapi ketika minyak bumi ditemukan, Arab langsung berubah menjadi negeri petrodolar, negeri dan kawasan teluk yang kaya raya. Lalu mereka pecah mendirikan negara sendiri-sendiri menjadi 7 negara. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman. Lihat masing-masing negara hari ini mereka sedang buat apa di kota-kota besar mereka. Lihat saja Masjidil Haram. Apa yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi di sekitar Masjidil Haram? Masya Allah. Nggak usah banyak kita komentari dah. Silakan pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Apa yang dibangun oleh pemerintahan kerajaan Arab Saudi yang mengelilingi Masjid Nabawi? Hotel-hotel besar, tinggi-tinggi, bintang 5, megah dan mewah. Silakan ke Riyadh, ibu kotanya Arab Saudi. Sejak naik Pangeran Salman menjadi gubernur di sana, langsung disulapnya Riyadh itu menjadi kota metropolitan ala Eropa dengan gedung-gedungnya yang serba modern dan canggih, tinggi-tinggi menjulang langit. Silakan datang ke Jeddah, persimpangan dan bahkan pusat perdagangan Timur Tengah. Allah, tafadhal, kalau ada rezeki main-mainlah ke ibu kotanya Kuwait. Di YouTube bisa kita ngelihat bagaimana keadaan kota Kuwait hari ini. Silakan datang ke Abu Dhabi. Kata orang belum sah sampai ke Arab kalau belum pernah masuk ke kota Abu Dhabi. Kota mimpi, kota impian, kota teknologi, kota dengan gedung-gedung yang mewah dan tinggi-tinggi. Sampai hari ini masih terus membangun dengan gedung-gedung yang tinggi. Silakan datang ke Dubai. Tafadhal. Dubai dinobatkan sebagai kota yang terkaya saat ini di antara kota-kota kaya lainnya di dunia. Bahkan gedung tertinggi di dunia hari ini adanya di Dubai. Namanya Burj Khalifah. Ketinggiannya 828 meter. Negeri Arab loh Pak. Apakah persaingan ini selesai? Perlombaan ini selesai? Tidak. Hari ini mendekati masuk tahun ke-7 di Jeddah. Sedang dibangun gedung tertinggi di dunia nomor 1 yang nanti akan mengalahkan gedung tertinggi yang ada di Dubai. Gedung tertinggi ini dibangun di tepi Laut Merah di Jeddah ya, di ibu kota, di kota Jeddah. Namanya Kingdom Tower. Dibangun oleh orang terkaya nomor 5 dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal. Menghabiskan dana ratusan triliun rupiah uang kita. Rencananya gedung ini selesai pada tahun 2018. Ketinggian gedung 1,2 kilometer. 1,2 kilometer. Lift yang super canggih, kecepatan laju tanpa dihentikan, baru sampai ke pucuk sana 15 menit baru nyampe. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, negeri yang tandus gersang, penduduknya miskin, tiba-tiba menjadi kaya raya, dan penduduknya berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Nabi, maka jarak masa antara engkau dengan terjadinya kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini bukti pertama. Dan bukti ini tidak dapat kita sembunyikan dan juga tidak bisa dikarang-karang. Ini yang pertama.
kita sudah di akhir zaman. Bukti yang kedua, hadis berikut ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Kalian di bumi ini, wahai umatku, umat Nabi Muhammad, orang Islam di bumi ini, akan menjalani 5 fase sejarah. Fase pertama, fase kedua, ketiga, keempat, pas di fase kelima, umat Islam habis. Tidak tersisa satu pun saja orang yang beriman kepada Allah saat itu. 5 fase ini pasti akan ditempuh oleh umat Nabi Muhammad di bumi. Takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Ini fase pertama. Fase kenabian. Fase kenabian ini masanya 23 tahun. Ciri khas fase ini adalah umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita menulis? Bapak yang di belakang, jika ingin melihat apa yang kami tulis, tafadhol lebih merapat ke depan, sambil yang datang bisa terus bergabung. 5 fase sejarah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ahdun nubuwah, fase kenabian. Ya, fase kenabian. Fase ini berjalan selama 23 tahun. Ini titik-titik adalah garis hijrah. Beliau di Mekah 13 tahun. Di Mekah 13 tahun, setelah hijrah 10 tahun. Fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase kedua, umat Islam memasuki fase khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah ala minhajin nubuwah, fase kekhalifahan dengan konsep kenabian. Fase ini berjalan, kata Rasulullah, 30 sana, 30 tahun. Ini adalah fase umat Islam dipimpin oleh khilafah rasyidah dengan konsep kenabian. Berapa lama? 30 tahun. Fase kedua ini dikatakan selama 30 tahun. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Sayangnya pas Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu meninggal dunia, usia kekhalifahan baru 29 tahun 6 bulan. Sementara Nabi mengatakan berapa? 30 tahun. Subhanallah. Yang 6 bulannya dipegang oleh anak kandung Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Hasan bin Ali. Yang 6 bulan ini beliau akhirnya menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan demi mempersatukan kalimat kaum muslimin yang saat itu sedang pecah. Inilah hikmah Nabi dulu berkata sambil memegang pundak cucunya, Hasan, cucuku ini nanti di tangannya akan bersatu kalimat kaum muslimin yang sedang terpecah. Subhanallah, ketika beliau menjadi khalifah, pas 6 bulan kekhalifahannya, demi mempersatukan kalimat kaum muslimin, kekhalifahan diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam. Sejak saat itu genap sudah 30 tahun fase khilafah. Muawiyah bin Abi Sufyan melanjutkan pemerintahan Islam. Gelar pemimpin ketika itu masih khalifah namanya. Gelar pemimpinnya masih khalifah, tapi sistem yang dipakai sudah sistem kerajaan. Dimana kalau khalifah meninggal dunia, langsung digantikan oleh ahli warisnya. Lah ini kan sudah sistem kerajaan kan?
Ini dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Benar kata Rasulullah, fase ketiga umat Islam akan dipimpin oleh para raja-raja, khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Lamanya 1227 tahun. Hitungan Hijriah ya. Ini fase ketiga. Fase ini pasti berakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ahli sejarah sepakat mengatakan fase ini memang telah berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Fase yang ketiga telah berakhir. Fase yang ketiga telah berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani 1227 tahun. Dalam fase ini ada 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan terakhir dinasti Bani Utsmaniyah. Ya, selesai. Kamu masuk pada fase yang keempat. Nah ini kaum muslimin, inilah fase kita hidup sekarang. Fase keempat ini yang terberat Bapak Ibu. Fase yang keempat ini, umat Islam benar-benar hidup dalam masa-masa fitnah akhir zaman. Kalian banyak pada masa itu tapi menjadi pecundang. Islam tidak dipimpin oleh seorang pemimpin pun, tidak ada khilafah pada fase keempat. Fase keempat ini benar-benar fase terberat yang harus dilalui oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa hadis Imam Ahmad, Nabi menyebutkan mulkan jabariyan. Di riwayat yang lain mulukan jabariyatan, fase kediktatoran. Tolong catat baik-baik Bapak Ibu. Pada fase ini bertambahnya waktu bergerak ke depan. Jangan pernah bermimpi ada keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Tidak, demi Allah. Pada fase ini bertambah ke depan, bertambah berat yang akan dijalani dan dihadapi oleh umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad, wabil khusus yang berimannya. Makin kesini makin berat. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim berikut ini. Apa kata Rasulullah? La ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah akan datang nanti suatu zaman, melainkan orang-orang yang hidup pada zaman itu akan merasakan hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya, hari besok lebih buruk daripada hari ini. Makin bertambah waktu ke depan, makin bertambah berat keadaan yang harus mereka hadapi. Hatta talqaw rabbakum, sehingga kalian semua habis, sehingga kalian semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat ini akan menghadapi hari-hari terberat. Makin bertambah waktu, makin bertambah berat ke depannya. Silakan saja bandingkan yang sekarang dengan dulu. Silakan saja bandingkan segala hal. Segala hal. Dalam hal apa saja? Dalam hal pendidikan makin bobrok sekarang, betul tidak? Dalam hal moral dan mental makin hancur sekarang, betul tidak? Dalam hal sosial, politik apalagi makin carut marut sekarang, betul apa tidak? Silahkan lihat dalam hal apa saja, termasuk alamnya sendiri makin gak karu-karuan. Ekonomi juga makin gak karu-karuan. Kasus yang terjadi di Indonesia ini baru bunga apinya, yang nanti akan datang api gedenya beneran. Donald Trump naik, Masya Allah, nubuat Nabi akhir zaman makin mengisyaratkan bahwa ke depan bumi ini akan semakin panas. Kita yang hidup di bumi ini, jika tidak bermodalkan iman yang kuat, iman yang benar dan lurus, jika tidak bermodalkan amal soleh yang cukup, wallahi
takkan sanggup nyali dan mentalnya menghadapi beratnya ujian itu. Pada fase ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada fase keempat ini akan banyak umat Nabi Muhammad yang berguguran imannya. Pada fase ini banyak yang berguguran imannya. Dan pada fase ini umat Nabi akan terbelah menjadi dua kelompok besar saja. Tak ada lagi kelompok ketiga. Fustataini, fustatu iman la nifaqa fih, wa fustatu nifaq la imana fih. Pada fase ini kalian akan terbelah menjadi dua kelompok saja. Satu kelompok orang-orang beriman yang terang-terangan imannya, jelas imannya, full imannya, mu'minuna haqqan. Satu kelompok yang lain munafik. Makin kesini makin terbelah, Pak. Munafik. Sekarang dengan kasus Ahok yang ada di Indonesia hari ini, siapa yang berpihak kepada akidah, siapa yang berpihak kepada tauhid yang benar, maka dia akan membela keagungan kesucian Al-Quran. Dia akan masuk ke kelompok sini. Siapa yang berpihak kepada penista agama, melindunginya, membelanya, menjadi backingnya dan sebagainya, akan masuk ke dalam kelompok munafik haqqan. Makin ke depan makin, belum tentu Pak yang udah berhasil masuk sini dia akan terus bertahan, karena ujian ke depan makin berat lagi sampai Dajjal keluar. Ketika Dajjal keluar, maka disitulah paginya orang beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, besok paginya sudah kafir. Sangat cepat pada zaman ini orang-orang akan lepas imannya. Ketahuilah pada fase keempat ini nanti tanda besar kiamat yang pertama akan muncul, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Yang kedua adalah Dajjal keluar. Pada fase keempat ini Dajjal akan lepas. Ketika Dajjal lepas, Rasul berkata, orang yang paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Orang yang sorenya beriman, besok paginya sudah kafir. Ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Demi mempertahankan hidup, demi menyelamatkan hidupnya, dia tega membuang agamanya, sujud menyembah Dajjal. Dan Dajjal akan masuk ke seluruh kota-kota di muka bumi. Tanda-tanda Dajjal akan keluar. Sebentar lagi akan kami sebutkan. Seluruh tanda-tanda Dajjal akan keluar, telah Allah pertontonkan dengan nyata. Dan tidak ada yang bisa menyembunyikannya. Tidak ada yang berani mengingkarinya. Tanda-tanda Dajjal akan keluar sudah sangat nyata. Baik, fase keempat pasti akan berakhir. Fase ini paling berat Bapak Ibu. Ya. Seandainya bekal Bapak Ibu amalnya dan imannya kurang, saya dapat meyakinkan bahwa yang bersangkutan tidak akan selamat. Yang bersangkutan tidak akan pernah selamat imannya. Walaupun di sini keadaan makin lama makin berat, tetapi pada saatnya disinilah teruji orang-orang yang beriman. Kualitas orang atau umat Nabi Muhammad di akhir zaman, di fase keempat ini akan semakin baik. Sehingga Nabi mengatakan, orang yang beriman pada saat itu, orang yang beramal dan menghidupkan sunnahku pada saat itu, sama nilainya, pahalanya dengan 50 orang kalian, kata Rasul kepada para sahabat. Para sahabat kaget, ya Rasulullah, khamsina rajulan minna am minhum. Ya Rasulullah, masa iya 50 orang kami atau 50 orang mereka? Nabi mengatakan, bal minkum, bahkan 50 orang kalian. Kenapa Pak? Kenapa? Karena pada masa ini mengamalkan amalan-amalan Islam dibandingkan dengan sahabat yang hidup di zaman Nabi lebih berat zaman ini. Betul tidak? Lebih berat. Sementara dia mampu bertahan, dia mampu istiqomah. La yakhafun laumata laim. Dia tidak takut dengan cacian orang-orang yang mencaci. Dia tidak peduli dengan ejekan orang yang mengejek, siksaan orang-orang yang memburu dan menyiksa. Dia tidak peduli. La yakhafun laumata laim. Pada fase ini Nabi mengatakan kualitas umatnya yang istiqomah, nilai pahalanya ya, nilai pahalanya khamsina rajulan minkum,
50 orang nilainya daripada amalan sahabat. Bukan berarti iman kita bisa 50 kali lipat imam sahabat. Tidak. Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kamu coba-coba mencaci maki sahabatku. Iman kamu dibandingkan sahabat kagak ada apa-apanya. Rasul bersabda, jika ada di antara kamu yang punya harta banyak, sampai-sampai mampu mensedekahkan, menginfakkan 1 gunung Uhud emas. Ada enggak yang punya emas segede itu? 1 gunung Uhud emas mampu dia infakkan. Belum akan mampu iman orang yang sudah berani menginfakkan emas sebesar gunung Uhud itu, sebesar ujung kuku iman para sahabatku. Jadi nggak ada apa-apanya iman kita dibandingkan iman sahabat-sahabat Nabi. Belum ada apa-apanya. Tapi kalau ada yang bisa mengamalkan amalan sahabat di masa dulu Nabi hidup, di masa kita penuh fitnah ini, nilai pahalanya 50 pahala para sahabat. Begitu loh, biar bisa paham. Paham? Kenapa? Di zaman Nabi mah enak, suasana sudah terbentuk, Nabi sudah menjadi pemimpin tertinggi. Daulah Islamiyah dan syariah Islam sudah benar-benar menguasai. Power umat Islam sudah di atas segala-galanya. Mengamalkan Islam sudah dibantu oleh lingkungan. Tetapi di zaman ini mengamalkan Islam, Pak, Masya Allah, beratnya. Baik, kita lanjut. Fase keempat pasti akan berakhir. Masuk fase kelima. Fase kelima ini adalah fase hidup di dunia di dalam surga. Surganya dunia itu adalah fase kelima. Kenapa? Ini disebut oleh Rasulullah dengan fase masa-masa aman. Masa-masa aman. Kenapa masa-masa aman? Fase kelima ini diceritakan oleh Rasulullah SAW, tegak kembali bumi dipimpin oleh khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan dengan konsep kenabian kembali berdiri di sini. Di dunia tidak ada perang, sebelumnya perang. Kalau beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan perang itu sengit di Timur Tengah, besok ini perang bukan hanya terbatas di Timur Tengah saja. Perang akan merata secara global di seluruh permukaan bumi ini, ya. Dan perang itu akan merembes sampai ke Indonesia. Tidak ada satupun belahan bumi yang ada manusia di atasnya, melainkan pada fase ini akan ada peperangan. Wa kathural harj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah. Pada saat itu banyak haraj. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah haraj itu? Nabi menjawab, al-qatlu. Pembunuhan, pembantaian, peperangan, di mana-mana ada perang. Di Indonesia bagaimana? Di Indonesia bagaimana? Na'udzu, 1000 kali pun sehari kita na'udzubillah, nubuat ini akan tetap terjadi. Perang akan rata di mana-mana di muka bumi ini. Kita sekarang hidup di fase keempat. Fase keempat ini adalah ahdul jihad. Camkan itu baik-baik. Fase keempat ini adalah ahdul jihad. Inilah fase perang, di mana umat Islam dipaksa oleh Allah dengan keadaan untuk tampil ke depan menjadi mujahid atau jadi pecundang. Fasenya akan datang. Waktunya sangat dekat lagi. Kita tidak suka perang. Kalau ada di antara bapak ibu yang suka perang, saya anggap nggak normal. Ada yang suka jihad? Ada yang suka jihad? Jihad mungkin suka, tapi ada yang suka perang nggak? Beda loh antara perang dengan jihad. Beda, nuntut ilmu juga jihad. Ya, mencari rezeki yang halal juga jihad. Ya, tapi kalau perang nggak ada makna kecuali hanya menghantam musuh di medan perang antara kita yang membunuh atau kita yang dibunuh. Lah nggak ada yang suka perang.
Tetapi Allah takdirkan kita hidup di zaman di mana jihad akan terbuka pintunya selebar-lebarnya. Adapun di fase kelima, sama sekali tidak ada perang. Masa aman. Orang yang hidup di dunia bagaikan hidup dalam surga. Mau tahu gambarannya seperti apa pada masa ini? Gambarannya kata Rasulullah SAW, tidak ada dua orang pun manusia yang akan memusuhi manusia antara satu dengan yang lain, walaupun mereka beda agama. Tidak ada keinginannya untuk berkelahi, tidak ada keinginannya untuk berbunuh-bunuhan, apalagi mau perang, nggak ada. Pada fase ini seluruh orang hidup di muka bumi ini rukun, aman, damai, bahkan seluruh binatang-binatang buas Allah angkat kebuasan mereka pada fase-fase aman ini. Bayangkan, singa, harimau akan bersenda gurau dengan anak-anak kecil, ya, tanpa menyakitinya. Anak bayi, kata Rasulullah SAW, memasukkan tangannya ke dalam mulut ular gurun Sahara yang hitam, dan itu termasuk ular paling mematikan di bumi, ya. Ular itu hanya kenyot-kenyot saja mulut tangan anak bayi perempuan itu, dan dibiarkannya, dan ular itu pergi. Serigala malah akan menjaga kalau ada satu ekor domba yang tersasar, dijaga oleh gerombolan serigala, dituntun untuk bertemu dengan gerombolannya. Masya Allah, saking amannya masa ini. Ini masa-masa aman. Emas melimpah ruah saat itu. Manusia benar-benar tidak ada yang miskin. Syariat zakat udah nggak ada. Bahkan orang yang nerima sedekah hadiah pun sudah nggak ada. Pada saat itu nanti kata Rasulullah SAW, pada fase kelima, ada orang yang datang ke tetangganya membawa emas dengan dua telapak tangan, bawa emas menjulang menggunung begini, untuk dihadiahkan pada tetangganya. Pak, Bu, monggo, tafadhol, terimalah ini. Apa kata tetangga ini? Waduh, Masya Allah, ente baik banget. Sayang tuh di dapur saya ada 3 karung, mau diapain? Emas melimpah ruah. Benar-benar nggak ada yang menerima. Makanya zakat udah nggak ada zaman ini. Ya, jangankan zakat, sedekah, hadiah pun udah nolak orang lain. Saking makmurnya manusia hidup pada masa ini. Tapi pada masa ini kata Rasulullah, jumlah laki-laki dibandingkan dengan jumlah wanita hanya tersisa 1 berbanding 50. 1 laki-laki, 50 wanita. Apa-apa yang kepikiran apa? Sayang yang punya pikiran-pikiran positif begini nih, kayaknya pada masa itu udah nggak ada. Silakan nanti di surga aja, nggak apa-apa. Baik, 1 berbanding 50. Pada kemana laki-laki? Lah, ingat, ini zaman perang kan? Ingat kembali, fase keempat adalah zaman perang. Lah kalau perang rata-rata yang pergi keluar ngadapin musuh itu perempuan apa laki-laki? Perempuan pasti dilindungi, dimasukkan ke tempat-tempat yang aman, dikumpulkan di tempat yang aman, laki-laki yang maju ke depan, betul nggak? Waktu kemarin ke Monas saja, ke Presiden, tanggal 4 November, apa yang pergi itu laki-laki apa wanita? Mayoritas laki-laki yang tampil. Lah kalau sempat ada apa-apa, yang meninggal kebanyakan siapa? Belum lagi perang beneran, ya kan? Oke. 1 berbanding 50. Cuma Rasul mengatakan fase kelima ini tidak lama. Tidak lama. 7 tahun. Di hadis yang lain antara 8 sampai 9 tahun saja. Fase ini hanya paling lama 9 tahun saja. Jangan pernah mikir ini akan ribuan tahun kayak ini ya. Enggak, bahkan enggak nyampe pun 10 tahun. Antara 7, 8, dan 9 tahun saja. Yang menjadi khalifah pada fase kelima ini langsung cicit keturunan kandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bergelar Al-Mahdi. Yang bergelar Al-Mahdi. Rasul bersabda, saat di fase kelima, yang memimpin manusia menjadi khalifah yang adil ketika itu adalah Al-Mahdi. Dia adalah dari ahlul baitku, dari keturunanku. Tapi beliau hanya memimpin selama 7 tahun dan beliau meninggal dunia. Al-Mahdi meninggal dunia di masa ini. Ya. Kemudian Al-Mahdi langsung digantikan oleh Al-Qahtani.
Al-Qahtani ini sama solehnya dengan Al-Mahdi, sama alimnya, sama berakhlaknya, sama bijaksananya dengan Al-Mahdi. Al-Qahtani melanjutkan 1 atau 2 tahun lagi. Setelah itu apa yang terjadi? Fase kelima habis. Cara habisnya gimana? Terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7. Nah, tanda besar kiamat yang ke-7 akhir dari seluruh cerita orang Islam di muka bumi ini. Sejak tanda besar kiamat yang ke-7 terjadi, tak tersisa lagi satupun orang yang beriman, walau imannya hanya seujung kuku, yang masih hidup. Allah wafatkan semua. Tanda besar kiamat yang ke-7 adalah bertiupnya angin lembut nan sejuk, berbau misik, berbau kesturi dari negeri Yaman. Angin ini akan segera membungkusi seluruh permukaan bumi. Siapapun orang yang beriman kepada Allah, walau imannya hanya seujung kuku, anggaplah dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa dan lain-lainnya, tapi dia percaya Allah ada, dia bisa melafazkan kalimat Allah, angin itu akan datang kepadanya walaupun dia ada dalam gua, walaupun dia ada di lembah, ada di puncak gunung, ada di pulau, ada di mana saja. Satu muka bumi ini akan dibungkusi oleh angin lembut tersebut. Saat dia tersentuh oleh angin itu, terhirup olehnya angin tersebut, dia akan tergeletak di tempat, meninggal di situ. Saat itu juga serentak satu muka bumi, seluruh orang yang beriman, umat Nabi Muhammad meninggal dunia. Ya, fase kelima berakhir. Nah, Rasulullah mengatakan setelah itu hiduplah 1 atau 2 generasi. Setelah habisnya umat Islam, 1 atau 2 generasi, kiamat besar, kehancuran alam semesta pun terjadi. Malaikat Israfil meniup sangkakalanya. Hadirin yang kami muliakan, kita sekarang ada di fase keempat. Ini adalah bukti bahwa kita sudah di akhir daripada 5 zaman. Zaman kenabian, zaman kekhalifahan, zaman kerajaan, dan zaman kediktatoran. Terakhir zaman khilafah kembali. Kita ada di fase zaman kediktatoran. Ini namanya sudah akhir zaman. Yang kami maksud akhir zaman di situ bukan kiamatnya ya Pak ya, tapi tentang akhir zaman untuk umat Islam. Oke. Tahu tidak Bapak Ibu? Kira-kira berapa lama lagi fase kelima ini? Jauh. Nggak apa-apa, katakan saja. Saya tidak akan marah. Salah pun tidak akan saya denda. Berapa Pak? Lama lagi ya, sekian ribu tahun lagi. Silahkan dengarkan intelijen Amerika Serikat menyampaikan pernyataan sesuai dengan analisa dan kemampuan intelijen mereka tentang perkembangan dunia masa depan. CIA, intelijen Amerika Serikat, CIA, di New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat, menyebutkan bahwa masa depan dunia akan kembali ke depan dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Dan mereka tidak tanggung-tanggung berani menyebutkan tahun. Menurut CIA, 2020 start, khilafah Islamiyah akan kembali menggenggam dunia. Allah. Beda dengan KGB Rusia. Intelijen Rusia, KGB Rusia mengatakan tidak, 2025 kata mereka. Ada perbedaan tahun yang sebenarnya nggak begitu banyak. Lah kalau melihat begitu, Pak Ustadz, dekat amat ya. Saya hanya menjelaskan pada Bapak Ibu, kita boleh nggak mempercayai apa yang diramalkan oleh orang-orang kafir sekelas Amerika dan Rusia? Boleh nggak mempercayai? Tidak boleh. Apapun ramalan kita haram untuk mempercayainya. Tapi mengetahui sah-sah saja. Setuju? Mereka mengatakan demikian. Tentu mereka punya hitung-hitungan. Tentu mereka punya pertimbangan, analisa sendiri yang sesuai dengan disiplin, keahlian dan keilmuan mereka. Oke? Hanya kita percaya bahwa yang kelima ini, fase kelima ada dalilnya, Al-Quran,
surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-55. Ini dalilnya ya. Muka bumi ini akan kembali dikuasai oleh umat Islam. Khilafah akan kembali tegak. Surat berapa? An-Nur, ayat berapa? Buka. Buka. Ada bawa Al-Quran? Buka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Allahumma arhamna bil Quran wa sadaqallahul azim. Baca terjemahannya. Baca terjemahannya, lihat. Wa'adallah, Allah telah berjanji, alladzina amanu minkum, kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang senantiasa amilus salihat, kuat beramal saleh. Allah janjikan untuk mereka, la yastakhlifannahum fil ard, pasti benar-benar mereka akan kembali memimpin permukaan bumi ini, tegak kembali khilafah, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana dulu. Nah, yang tiga fase ini, fase pertama, kedua, ketiga, ini yang dulu itu. Sebagaimana dulu mereka memimpin permukaan bumi. Berarti ayat ini mengisyaratkan adanya satu fase umat Islam kehilangan kepemimpinan dan kekuasaan muka bumi. Inilah fasenya. Kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Benar-benar akan Allah kuatkan kembali agama ini yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Pertanda apa? Di fase keempat agama Islam ini goyang. Betul tidak? Di fase sekarang Islam ini sedang goyang enggak? Ketika khilafah tegak, Islam kembali kuat. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Pada fase itu nanti, tegaknya khilafah itu nanti, rasa takut yang menyelimuti hamba-hamba Allah yang beriman di muka bumi, Allah buang dan Allah gantikan dengan rasa aman, dengan rasa tenang. Sekarang umat Islam hampir mendekati fase-fase ketakutan itu enggak? Kalau untuk Timur Tengah, الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا